Ketika demonstrasi dilakukan santun, penguasa senang. Aspirasi yang disampaikan pendemo pun tidak didengar. Kegiatan demo lebih mirip piknik, datang dengan bus-bus besar, keliling Jakarta, selfie di Monas dan depan DPR. Namun begitu demo berubah menjadi kerusuhan dan anarkis, penguasa lantas sibuk mencari kambing hitam. Buzzer-buzzernya mulai mengaitkan dengan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Dalam demo di berbagai daerah yang berujung kerusuhan sejak tanggal 28 hingga 30 Agustus 2025, sedikitnya ada 5 teori konspirasi yang terus didengungkan. Pertama, antek asing. Teori ini disampaikan mantan Kepala BIN Hendro Priyono sebagai pejabat tentara sejak Orde Baru. Menyalahkan asing adalah langgam yang sangat dihafal oleh Hendro Priyono dan otomatis keluar setiap kali ada ketegangan di dalam negeri. Apapun penyebab dan pelakunya, seolah dengan menyalahkan antek asing, persoalan langsung selesai. Kedua, upaya menurunkan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Teori ini berasal dari pernyataan-pernyataan lama bahwa kekuasaan Prabowo tidak akan bertahan dan akan segera digantikan oleh Gibran. Kemungkinan seperti itu pernah ditanyakan Koni Rahakundini Bakri usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka perintangan hukum atau obstruction of justice oleh KPK. Ketiga, menyalahkan mantan Presiden Joko Widodo. Teori ini justru dikembangkan oleh buzzer-buzzer Jokowi atau setidaknya mereka yang selama ini sangat getol membela Jokowi. Tujuannya adalah pencitraan agar Jokowi selalu berada di pihak terzolimi. Keempat, dilakukan oleh kader-kader PDIP dan anak abah, sebutan untuk pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Sebuah teori yang dilandasi kekerdilan berpikir dan hitam putih. Seolah semua yang berseberangan dengan pemerintah pasti dari rival politik istana. Mereka menutup mata bahwa ojol adalah pendukung Prabowo Gibran pada kontestasi Pilpres 2024. Prinsip kelompok yang mengusung teori ini adalah pokoknya salahkan dulu, sebab kesalahan yang didengungkan sebagai kebenaran secara terus-menerus akan dianggap kebenaran oleh orang-orang yang malas berpikir. Kelima, operasi intelijen TNI. Tertangkapnya oknum yang diduga Intel TNI menjadi pemanis teori ini. Belakangan santer disebut bahwa kerusuhan itu bagian dari skenario TNI untuk menetapkan darurat militer sehingga ruang-ruang pengamanan berada di tangan militer. Teori ini jelas dihembuskan oleh pihak-pihak yang gagal meredam aksi demo dan takut kekuasaannya akan hilang. Lalu, dari 5 teori konspirasi itu, mana yang paling mendekati kebenaran? Jawabannya jelas tidak ada. Demo yang terjadi kemarin murni akibat rasa muak masyarakat terhadap carut-marut tata kelola pemerintahan, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan dan ujaran anggota DPR yang merendahkan rakyat, termasuk berjoget ria di tengah kesusahan masyarakat yang katanya diwakili. Kenaikan pajak berlipat-lipat sebagai dampak efisiensi pemerintah karena uang APBN tersedot untuk membayar bunga utang luar negeri, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kelangkaan lapangan kerja, kian menumpuknya pengangguran adalah alasan yang kuat di balik demo dan tindakan anarkis yang terjadi kemarin. Kita mengutuk demo anarkis, penjarahan, dan bersimpati pada korban yang meninggal. Tetapi menyalahkan rakyat yang bergerak juga bukan jawaban. Sikap represif hanya menunda amarah rakyat dan suatu waktu pasti meledak lagi. Kini saatnya bagi mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan menjadi wakil rakyat di DPR bekerja sungguh-sungguh untuk mengurangi beban masyarakat. Daripada sibuk memajaki rakyat, bukankah mereka yang pintar-pintar itu mestinya mencurahkan pikiran untuk mencarikan pemasukan dari sektor lain? Menekan angka korupsi, memaksimalkan pendapatan dari sektor pertambangan, menaikkan posisi tawar dengan negara-negara sahabat agar produk Indonesia bisa bersaing di pasaran global adalah contoh kecilnya. Jadikan kerusuhan kemarin sebagai titik picu atau trigger
untuk bekerja lebih baik. Tidak perlu berjanji, cukup lakukan saja. Selepas itu, biarkan rakyat yang menilai.